wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Alim ulama selipan dari tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang besar tak diribau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua adalah hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Islam rahmatan lil alamin. 40 tahun lamanya dia hidup menjadi seorang laki-laki yang saleh, tapi untuk mewujudkan rahmatan lil alamin tidak akan terwujud. Kenapa? Karena dia hanya saleh untuk dirinya sendiri, saleh untuk Khadijah, saleh untuk Ruqayyah, saleh untuk Fatimah, tapi tidak untuk rahmatan lil alamin, karena dia saleh untuk keluarga, istri dan anak. Turun wahyu kepadanya 13 tahun lamanya. Dapatkah dia wujudkan rahmatan lil alamin? Tidak, karena dia ditekan oleh orang-orang yang tidak senang kepada wahyu yang dia terima. Maka rahmatan lil alamin tidak terwujud di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk Islam orang-orang yang kaya, orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala usia muda, tapi tetap juga dia tidak dapat mewujudkan rahmatan lil alamin. Kapan rahmatan lil alamin itu baru dapat diwujudkan? Bukan dengan kenabian, bukan dengan Al-Quran di tangan, tapi setelah tegaknya khilafatul nubuwah. Sebab itu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Alim ulama selipan dari tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang besar tak diribau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua adalah hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Islam rahmatan lil alamin. 40 tahun lamanya dia hidup menjadi seorang laki-laki yang saleh, tapi untuk mewujudkan rahmatan lil alamin tidak akan terwujud. Kenapa? Karena dia hanya saleh untuk dirinya sendiri, saleh untuk Khadijah, saleh untuk Ruqayyah, saleh untuk Fatimah, tapi tidak untuk rahmatan lil alamin, karena dia saleh untuk keluarga, istri dan anak. Turun wahyu kepadanya 13 tahun lamanya. Dapatkah dia wujudkan rahmatan lil alamin? Tidak, karena dia ditekan oleh orang-orang yang tidak senang kepada wahyu yang dia terima. Maka rahmatan lil alamin tidak terwujud di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk Islam orang-orang yang kaya, orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala usia muda, tapi tetap juga dia tidak dapat mewujudkan rahmatan lil alamin. Kapan rahmatan lil alamin itu baru dapat diwujudkan? Bukan dengan kenabian, bukan dengan Al-Quran di tangan, tapi setelah tegaknya khilafatul nubuwah. Sebab itu tidak akan ada yang dapat mewujudkan rahmatan lil alamin selain daripada khilafatul nubuwah, khilafah ala minhajin nubuwah. Jika seluruh
seluruh umat ini tidak memperdulikan khilafah ini, maka dia sudah menyia-nyiakan pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengatakan, "Man ya'ish ba'di," siapa yang hidup sesudah aku nanti, ia akan melihat ikhtilafan katsiran, akan banyak istilah, akan banyak firqah dan kelompok. Maka kalian, kata Nabi, aku pesankan, alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kenapa yang dia sebut khulafa? Karena yang dia inginkan adalah khilafatul nubuwah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Jangan kalian pegang dengan tangan, mungkin dia akan lepas. Ampu alaiha bin nawajiz, gigitlah pakai gigi geraham, petir menyambar. Apapun yang terjadi, ombaknya boleh kuat, anginnya boleh kencang, kalau kau gigit pakai gigi geraham, dia tidak akan lepas untuk selamanya. Hari ini pesan inilah yang disia-siakan, pesan ini yang tidak dilaksanakan. Ada sekelompok umat yang masih istiqamah memegang ini. Lalu kalau ada orang yang tidak dapat mengikutinya, andai kau belum sanggup untuk menegakkan kebenaran, paling tidak jangan engkau turun dalam kebatilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Sudah bersusah payah para the founding father kita merintis kemerdekaan, membangun perjuangan, mengajak para pemuda-pemudi rakyat Indonesia sebangsa setanah air untuk merajut kasih sayang, merajut toleransi, merajut demokrasi, merajut Bhinneka Tunggal Ika, membangun kesadaran akan pentingnya persatuan untuk membentuk sebuah perjuangan demi kemerdekaan yang seutuhnya. Sehingga dimulailah gerakan kebangkitan nasional dengan berdiri organisasi modern yang bernama Budi Utomo. 20 tahun berikutnya, apa yang dilakukan oleh Budi Utomo ini sukses. Sehingga tanggal 28 Oktober 1998 diadakan Kongres Pemuda 1 dan 2. Sehingga terlahir ikrar Sumpah Pemuda. Saya sudah berkali-kali katakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Saya sudah berkali-kali ingatkan, wahai bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air yang berbeda suku, agama, ras, dan golongan. Sumpah Pemuda adalah sumpah rakyat Indonesia. Sumpah Pemuda adalah sumpah generasi muda Indonesia. Sumpah Pemuda adalah sumpah anak-anak, remaja, dewasa, kakek-kakek, nenek-nenek yang ada di Indonesia. Karena sumpah, maka Indonesia sampai kapanpun harus tetap menjadi Indonesia yang berpancasila dan berbhinneka tunggal ika. Siapapun sukunya berhak hidup di Indonesia dan menjadi apapun di Indonesia. Siapapun agamanya berhak untuk menjadi
apapun dan hidup di Indonesia. Apapun rasnya, apapun golongannya berhak hidup dan menjadi apapun di Indonesia. Karena Sumpah Pemuda adalah cerminan bahwa negara ini bukan negara satu agama. Negara ini adalah negara Bhinneka Tunggal Ika. Jadi siapapun, golongan manapun, suku apapun, agama manapun yang ingin menjadikan negara Indonesia sebagai negara satu agama, maka wajib kita lawan, maka wajib kita hajar, maka wajib kita hancurkan dengan berkeping-ping. Sampai luluh lantah, sampai hancur bur, sampai amburadul. Sekarang kita selama bertahun-tahun kemarin dari 2016 hingga sekarang, kita sudah melihat, kita sudah menyaksikan, kita sudah mendengar, kita sudah merasakan bagaimana ada sekelompok suku, sekelompok agama, sekelompok ras, sekelompok golongan yang ingin, yang mau, yang hendak, yang memaksakan agar negara Indonesia menjadi negara khilafah. Seperti yang Abdul Somad katakan, bahwa umat Islam yang menolak khilafah adalah kafir. Karena khilafah adalah ajaran Islam. Karena khilafah adalah ajaran Allah. Karena khilafah adalah ajaran Rasulullah. Orang-orang khilafah demi mensukseskan niatnya, ambisinya menjadikan NKRI ini negara satu agama, mereka menghalalkan segala cara, menjadikan pengajian, menjadikan pesantren, menjadikan madrasah, menjadikan kampus sebagai tempat berkembang biak mereka, tempat mencuci otak, tempat melahirkan para teroris-teroris yang berumur muda-muda atau the cell of teroris. Mereka menyebarkan kebencian, tebar gibah, berfitnah, tebar hoax, menjelek-jelekkan pemerintah, mencari-cari kesalahan pemerintah. Seperti apa dibilang oleh Rizik Syihab, kalau pemerintahnya tidak punya salah, maka bagaimana supaya terlihat salah? Kalau tidak ada kesalahan, bikin fitnah-fitnah agar masyarakat benci kepada pemerintahannya. Khilafah itu pasti menentang pemerintah dan merupakan musuh pemerintah. Oleh karena itu, kita tidak boleh diam. Semua orang diajak, semua orang dirangkul, semua orang dipaksa untuk mengikuti gerakan khilafah Indonesia yang dipelopori oleh Partai Khilafah Sontoloyo, dipelopori oleh Partai Khilafah Sesat, dipelopori oleh Partai Kadrun Sontoloyo, PKS. Maukah kita menjadikan negara ini sebagai negara khilafah? Banyak kok ASN yang terpapar, dosen yang terpapar, guru yang terpapar, dokter yang terpapar, karyawan, bos, BUMN, nauzubillah, tsumma nauzubillah, terpapar khilafah. Apakah kita akan diam? Apakah kita akan mendukung? Diam berarti mendukung. Mendukung berarti pengkhianat. Sudah berkhianat kepada Sumpah Pemuda. Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, Pilkada DKI, khilafah boleh menang. Tapi di pilkada-pilkada lainnya, khilafah kalah, hancur lebur, luluh lantah. Di Pilpres kemarin 2019, khilafah pun mencoba untuk berkuasa. Berkoalisi dengan oposisi, rasa teroris, rasa oposisi. Mengusung Prabowo. Namun khilafah gagal total, Prabowo kalah. Orang-orang khilafah ini sudah seteres. Maka 2024 adalah waktu terakhir bagi orang khilafah. Apakah menang? Akan makmur dan sukses menjadikan NKRI menjadi khilafah. Kalau kalah, mereka pasti hancur lebur. Mereka optimis sekarang, Bu. Optimis.
PKS sudah masuk ke pemerintahan. Koalisi-koalisi Jokowi sudah terpecah-pecah. Banyak yang mendukung khilafah. PKS, Demokrat tidak sendirian sekarang. Banyak yang akan bergabung. TNI Polri pun banyak yang terpapar. Abdul Somad bergerilya. Para pengikutnya, para fansnya akan dibawa untuk mendukung khilafah. Belum lagi Adi Hidayat, Haikal Hasan, Habib Rizik, Bahar Smith, semuanya MUI. Mereka akan membawa umat ini, umat Islam ini, rakyat Indonesia ini untuk setuju agar di Indonesia ditegakkan khilafah. Jika Indonesia ditegakkan khilafah, maka sejarah Indonesia selama berpuluh-puluh tahun akan hilang, akan diputihkan, akan dikelirkan. Semua yang kita rasakan saat ini akan hilang. Seperti dikatakan tadi, khalifah fil ard. Manusia itu khalifah. Maka pekerjaan khalifah itu adalah khilafah. Jadi khalifah ini seperti raja, bro. Khilafah itu kerajaan. Apakah kita akan kembali ke zaman kerajaan, di mana kita rakyat hanya berperan sebagai budak-budak belian? Lihat di Suriah, lihat di Irak, lihat di Yaman, lihat di Palestina, negara mereka ada, tetapi bentuknya medan perang. Apakah negara kita ingin seperti itu? Negara mereka hancur lebur. Itu kelakuan orang-orang khilafah yang memberontak kepada pemerintah sehingga terjadi perang saudara yang berkepanjangan. Khilafah kagak tegak, perang berjilid-jilid, rakyat menangis dan menderita. Yang tepuk tangan asing. Kenapa? Mereka bisa menjual senjata mereka dengan harga yang murah, ditukar dengan sumber daya alam, kekayaan alam yang dipunyai orang-orang yang sedang berselisih, orang-orang yang sedang perang. Negara kita negara yang kaya, bro. Kekayaan alam ini harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Kekayaan alam ini harus dipakai untuk ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kekayaan alam itu untuk Indonesia, untuk rakyat Indonesia, bukan untuk membeli alat-alat perang atau peluru. Cukup di Arab sana jadi pelajaran, Bu. Anies Baswedan itu didukung oleh orang khilafah. PKS itu khilafah. HTI, FPI, MUI, Rizik Syihab, Bahar Smith itu khilafah. Mereka akan mengganti Pancasila dan khilafah dengan pura-pura Pancasilais saat ini, dengan pura-pura UUD 1945 saat ini, dengan pura-pura demokrasi nasionalis merah putih saat ini. Padahal rekam jejak mereka sudah nyata mengatakan bahwa mereka ingin ganti rejim, ingin ganti sistem. 2024 mereka harus berkuasa. Bapak Ibu, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Saya di sini cuma menasihati. Jika kalian cinta kepada bangsa dan negara ini, 2024, pilih yang Indonesia banget, yang Indonesianya kebangetan. Saya cenderung Ganjar Pranowo. Mudah-mudahan bisa dengan Kiai Haji Said Akil Siroj. Dua orang ini sangat teguh untuk menghancurkan gerakan khilafah. Jangan kasih suara sedikit pun kepada Anies Baswedan dan para pendukung Anies Baswedan yang notabene merupakan orang-orang kelompok partai yang berkoalisi dengan khilafah. Catat baik-baik ini. Nasib Pancasila, nasib UUD 1945, nasib demokrasi merah putih nasionalisme Bhinneka Tunggal Ika hanya tergantung di 2024. Kalau kita kalah, habislah Indonesia. Kalau kita menang, jayalah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.